Halo, perkenalkan nama saya Billy Apriando dengan NIM C2457201009. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan notebook LM. Kita cari dulu, kita cari notebook LM. Terus kalau sudah dapat kita buka, habis itu klik klik coba. Oke, oleh di ini baru kan kita buat notebook baru. Apa yang kita cari, kita tambah misalnya. Kalau ada sumber yang mau kita masukin, kita tambahkan ke sini. Kita upload. Oleh punya oleh di sini saya akan mengupload tentang Apple, reportnya Apple. Kita tunggu dulu sampai oke. Kalau kita upload. Nah, sudah selesai. Di sini kita cek dulu apa perintahnya. Di sini kita menjelaskan proses analisis dokumen perusahaan menggunakan soal yang ini. Pertanyaan untuk analisisnya kita salin aja dulu satunya. Salin satu. Nah, karena di sini sudah kita masukkan sumbernya, jadi kalau kita mencari di sini, dia akan mencari dengan sumber yang sudah kita berikan. Misalnya kita kasih pertanyaan seperti ini. Nah, dia akan mencari jawaban dari sumber yang telah kita berikan. Oke, kita tunggu untuk yang pertama. Oke, ini apa tantangan utama perusahaan ini? Oke, kalau di sini berdasarkan sumber-sumber yang telah disediakan yang ini, Apple menghadapi berbagai tantangan kompleks dan upayanya memenuhi komitmen terhadap manusia dan lingkungan di seluruh rantai pasoknya. Oke, tantangan utamanya satu, pengembangan rantai pasok sirkular. Nah, oke di sini ada beberapa poin. Di sini ada untuk yang tantangan pertama ada 4 poin. Poin pertamanya sifat teknis. Beberapa material daur ulang memiliki sifat teknis yang berbeda dari material konvensional yang harus diperhitungkan dalam desain dan manufaktur. Oke, dia dapatnya jawabannya ya dari ini tuh, dari Apple Environmental. Nih, dari sini. Dari yang ini. Dan juga ada poin keduanya transisi ke energi, mitigasi emisi language langsung. Ada 5 poin. Oke, untuk yang kedua ini ya. Kita analisis, kita cari sistem informasi apa yang digunakan. Kita tunggu dulu dia membaca sumbernya. Nah, sistem informasi apa yang kita gunakan? Apa yang digunakan? Berdasarkan sumber yang tersedia, Apple menggunakan berbagai sistem informasi, platform digital, dan alat berbasis data untuk mengelola operasi global mulai dari pemantauan rantai pasok hingga keberlanjutan lingkungan. Di sini ada beberapa poin utama yaitu manajemen lingkungan dan karbon dan
Terus manajemen kimia dan keamanan material. Ketiga, akuntabilitas sosial dan rantai pasok. Keempat, operasi lanjut dan dukungan pelangganan. Oh, di sini ada 4 poin aja. Dan juga untuk pertanyaan ketiga, ini untuk pertanyaan ketiga. Untuk pertanyaan ketiga adalah bagaimana perusahaan memanfaatkan AI, cloud, atau data analisis. Oke, dia sedang membaca sumbernya. Perusahaan memanfaatkan AI atau cloud dan data analisis sebagai pilar penting untuk mendukung operasional yang bertanggung jawab, pemantauan rantai pasokan serta mencapai target lingkungan Apple pada 2030. Nah, dia dapatnya dari 3 poin. Dari file yang pertama, dari file yang kedua, dan juga file yang kedua. Dan di sini ada beberapa poin, yaitu poin utama pemanfaatan artikel intelligence AI dan machine learning. Poin yang kedua, teknologi cloud, yaitu keamanan data AI, platform kolaborasi pemasukan. Poin ketiga, data analis dan pendekatan berbasis data, dan mereka dapatnya semua ada. Mereka semua dapat sumber ini ada di dalam PDF yang sudah kita masukkan tadi. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya, peluang transformasi digital apa yang masih dapat dilakukan berdasarkan sumber yang tersedia. Meskipun Apple telah melakukan banyak inisiatif digital, masih terdapat berbagai peluang transformasi digital yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mengatasi tantangan yang ada, terutama dalam hal transparansi rantai pasok, efisiensi pemulihan material, dan juga inovasi kimia. Berikut ada peluang transformasi digital tersebut. Yang pertama, peningkatan penelusuran material. Yang kedua, skalabilitas otomasi dan AI dalam daur ulang. Yang ketiga, integrasi data emisi ke dalam alur kerja perencanaan. Yang keempat, akselerasi penemuan kimia hijau dan AI dan ML. Yang kelima, digitalisasi akuntabilitas di tingkat vendor supplier. Poin yang keenam, atau transformasi yang keenam, manajemen limbah digital yang pintar. Oke, kita lanjut langsung ke pertanyaan berikutnya. Buatkan minimal 3 usulan inovasi sistem informasi berbasis AI. Berdasarkan tantangan dari inisiatif yang diidentifikasi dan sumber-sumber laporan kemajuan Apple, berikut adalah 3 usulan
inovasi sistem informasi berbasis Artificial Intelligence AI untuk memperkuat operasional rantai pasok dan mempercapai target lingkungan. 1. AI Power Sub-tier Risk Reductor, sistem redikasi risiko vendor lapis dalam. Yang kedua, Intelligence Circularity Design Assistant atau sistem asisten desain sirkular cerdas. Yang ketiga, AI Vision with Stream Classifier, sistem klasifikasi limbah berbasis visi AI. Untuk pertanyaan selanjutnya, jelaskan manfaat dan risiko dari setiap inovasi yang diusulkan. Berikut adalah penjelasan mengenai manfaat dan risiko dari ketiga inovasi sistem informasi berbasis AI yang diusulkan untuk memperkuat rantai pasokan dan operasional Apple. Pertama, AI Power Sub-tier Risk Reductor. Manfaatnya 1. Deteksi dini pelanggaran. 2. Otomasi dual diligence. 3. Respon cepat. Risikonya keamanan data dan retalisasi. Risiko kedua, interferensi assessment. Itu poin yang kedua, Intelligent Circularity Design Assistant. Manfaatnya optimalisasi pemulihan material, efisiensi pembongkaran, dan simulasi dampak korban. Risikonya perbedaan sifat teknis, keterbatasan penelusuran. Yang ketiga, AI Vision Wasted Stream Classifier. Manfaatnya pengelolaan limbah kompleks, pemulihan logam berharga, standarisasi global. Risikonya biaya investasi tinggi dan juga ketergantungan infrastruktur lokal. Pertanyaan selanjutnya dan yang juga terakhir, pertanyaan terakhir, jika Anda menjadi CEO perusahaan ini, inovasi apa yang akan Anda usulkan? Seharusnya ini kita bisa juga menggunakan AI sebenarnya. Kita menggunakan AI. Jika saya menjadi CEO di Apple, saya akan mengusulkan beberapa inovasi yang sejalan dengan kekuatan Apple dibanding teknologi privasi dan keberlanjutan. 1. AI Personal Assistant yang lebih proaktif. Usulan mengembangkan asisten AI yang dapat memahami kebiasaan pengguna dan memberikan bantuan secara otomatis tanpa harus diperintah. 2. Sistem supply chain berbasis AI dan IoT. Yang ketiga, program sirkular ekonomi yang lebih luas. Yang 4, health ecosystem terintegrasi. Yang kelima, green data center berbasis energi terbarukan. Oke, kesimpulannya sebagai CEO Apple, inovasi yang paling prioritas adalah integrasi AI di seluruh ekosistem Apple karena dapat meningkatkan pengalaman pengguna, efisien operasional, dan juga keunggulan kompetitif perusahaan.
Inovasi tersebut kemudian didukung oleh supply chain cerdas, platform kesehatan digital, program daur ulang, dan juga data center hijau, agar Apple tetap menjadi pemimpin teknologi yang inovatif dan keberlanjutan. Oke, kita kembali ke sini. Oke, untuk itu saja kalau ingin menggunakan notebook LM, dan juga kalau menggunakan notebook LM kita bisa membuatkan ringkasan audio, slide presentasi, ringkasan video juga. Ini ringkasan audio, peta pikiran nih maksudnya, min mind, laporan, kartu tanya jawab, kuis, infografis, dan juga data table. Kalau kita pengen membuat slide presentasi, tinggal kita klik, kita pilih dulu bahasa Indonesia, sudah. Kita pencet mau yang mana, slide yang mendetail atau slide yang presenter. Bisa kita klik, setelah itu buat, kalau kita ingin buat. Oke. Mungkin segitu saja untuk penjelasan menggunakan notebook LM. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih.